Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akan memaparkan sebuah materi tentang metode menghafal Al-Qur'an, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh Ustadz Rifki Mulia Rahman. Sebelumnya, menghafal Al-Quran merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia baik di hadapan manusia maupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan maupun manfaat yang dapat kita peroleh dari menghafal Al-Quran, baik itu keutamaan yang diperoleh di dunia maupun di akhirat kelak. Samping itu pula, menghafal Al-Quran merupakan salah satu pemegang peran penting dalam menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran hingga akhir zaman. Jadi pada dasarnya menghafal itu suatu yang tidak terlalu sulit ya, mudah dilakukan. Tetapi menjaga hafalan itu justru adalah suatu yang amat sulit ya. Karena menghafal mungkin kita membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa jam, tapi menjaga hafalan itu membutuhkan waktu seumur hidup kita. Dan dalam proses belajar mengajar atau proses belajar mengajar, metode itu jauh lebih penting daripada materi ya. Karena pentingnya metode dalam proses pendidikan dan pelajaran, sebuah proses ya, belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil bila proses tersebut tidak menggunakan metode. Karena metode menempati posisi terpenting ya, kedua setelah tujuan dan sederetan komponen-komponen pelajaran yang lainnya. Dan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu metode takrir. Ya, kita sudah tidak asing lagi dengan metode ini, sering kita dengar ya. Metode takrir adalah secara definisi ya. Metode takrir adalah berasal dari bahasa Arab kararo yukarriru takriron, yang berarti mengulang-ulang. Sedangkan secara istilah, metode takrir adalah salah satu cara agar informasi-informasi yang masuk ke dalam memori jangka pendek dapat langsung ke memori jangka panjang, adalah dengan cara pengulangan atau rehearsal atau takrir. Dalam hal ini terdapat dua cara pengulangan. Yang pertama, maintenance rehearsal ya, yaitu pengulangan untuk memperbarui ingatan tanpa mengubah struktur, atau sekedar pengulangan biasa, atau disebut juga pengulangan tanpa berpikir. Ini biasa yang kita lakukan ketika memurojaah hafalan ya. Jadi kita tidak banyak berpikir, hanya mengulang bacaan yang sudah kita hafalkan. Kemudian yang kedua adalah elaborative rehearsal, yaitu pengulangan yang diorganisasikan dan diproses secara aktif, secara dikembangkan hubungan-hubungannya sehingga menjadi suatu yang bermakna. Ini biasanya kita lakukan ketika menghafal Al-Quran ya. Biasanya kita baca terjemahnya, terus itu kita pahami tafsirnya, atau kita pahami susunan kalimatnya. Dan ini proses-proses ini membuat bacaan tadi bisa masuk ke memori jangka panjang kita. Dan metode takrir ini merupakan suatu metode untuk mengulang hafalan. Jadi metode ini sangat penting sekali diterapkan karena pada dasarnya kunci untuk kemungkinan hafalan itu adalah metode takrir ini. Karena menghafalkan serta menjaga hafalan merupakan suatu kegiatan yang sulit dan terkadang terjadi kebosanan. Sangat dimungkinkan sekali suatu hafalan yang sudah baik dan lancar menjadi tidak lancar atau bahkan menjadi hilang sama sekali ya. Jadi kalau hafalan ini tidak diulang-ulang, tidak ditakrir, maka sangat mungkin sekali bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Suatu takrir materi yang diperdengarkan di hadapan instruktur atau ustadz ya, harus selalu seimbang dengan hafalan yang sudah dikuasai. Jadi harus sesuai ya, jangan hafalannya sudah banyak tetapi yang diulang-ulang hanya sedikit, maka akan terjadi yang disebutkan tadi, yaitu akan sebagian menghilang hafalannya. Dan takrir sendiri sebagai proses menghafalkan Al-Quran
yang juga sebagai kunci keberhasilan dari semua yang diusahakan dalam menghafalkan dan menjaga Al-Quran pada diri seorang. Jadi menghafal Al-Quran dengan metode takrir itu bisa dibilang mudah dan efisien ya. Seorang hanya perlu mengulang-ulangi bacaan yang sudah dihafalnya secara terus-menerus ya. Semakin banyak dihafal maka semakin banyak diulang maka semakin kuat hafalannya. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas hafalan kita bisa ada beberapa ya, ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ketika seorang penghafal Al-Quran bisa mengulang hafalannya dengan membawa Al-Quran di hadapannya. Jadi dengan membawa Al-Quran dia bisa mengulangi. Kemudian tingkatan yang kedua, seorang bisa mengulang hafalan tanpa membawa Al-Quran atau dengan mengandalkan bayangan hafalan di otak yang telah terekam selama menghafal ayat-ayat ya. Ini yang kedua, sudah tidak memegang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bisa mengulang hafalan dengan situasi keadaan sekitar yang ramai. Bisa kita coba di masjid-masjid yang ramai atau di mana tempat yang ramai kita bisa mengulang hafalan dengan baik, maka ini sudah di level yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tingkatan yang terakhir, ya, yaitu ketika kita bisa mengulang hafalan sambil beraktivitas seperti biasa, misalnya sambil berkendara, misalnya sambil olahraga, kita bisa sambil mengulang hafalan-hafalan kita. Nah ini tingkatan yang sudah terakhir yang paling bagus ya. Kemudian tahapan implementasi atau metode takrir ya. Untuk menunjang keberhasilan dari metode takrir dalam menghafal Al-Quran ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menentukan batasan materi. Kalau kita punya target satu hari satu halaman, maka batasan materinya adalah satu halaman. Kemudian membaca berulang-ulang dengan teliti ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan ketika mengulang-ulang bacaan ini. Karena apa? Karena yang salah tadi, kalau terjadi kesalahan, yang salah itu akan terekam terus di kepala si penghafal Al-Quran dan sulit untuk dirubah. Kemudian menghafal ayat per ayat sampai batas materi. Kemudian mengulang hafalan sampai benar-benar lancar. Setelah merasa sudah lancar, maka harus ditasmi'kan, harus diperdengarkan kepada seseorang, baik itu ustadz atau seorang yang sama-sama menghafal Al-Quran. Jadi wajib bagi seorang hafiz, seorang yang menghafal Al-Quran, untuk tidak menyandarkan hafalannya kepada dirinya sendiri, tetapi ia wajib memperdengarkan hafalannya kepada hafiz yang lainnya atau mencocokkannya dengan mushaf. Jadi benar-benar harus kita usahakan untuk distorkan seperti itu. Kemudian manfaat dan tujuan metode takrir. Banyak orang yang mudah dalam menghafal ya, tetapi sulit untuk dapat selalu mengulang hafalannya agar tetap terjaga. Mengulang hafalan adalah aktivitas yang melelahkan akal ya, karena memang mengulang-ulang hafalan ini butuh waktu seumur hidup kita agar apa? Agar hafalannya terus terjaga. Dan jika kita lalai untuk mengulang hafalan, maka hafalan ini akan pergi meninggalkan kita ya. Bukan kita yang lupa, tapi hafalannya yang meninggalkan kita. Jadi di antara manfaat dari metode takrir ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui letak kesalahan bacaan dalam hafalan. Ya, kalau kita sudah mengulang-ulang, maka kita akan mengetahui mana sih yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, untuk memperkokoh hafalan yang pernah dihafal. Yang ketiga itu untuk peringatan atau mengasah otak bagi otak dan hafalannya. Yang keempat, untuk memantapkan hafalan sebelum waktunya dan menyingkat waktu. Jadi metode takrir ini bisa mempersingkat waktu untuk kita menghafal. Dan ada beberapa faktor yang menghambat ketika kita melakukan metode ini, metode takrir dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu terkadang kita berpikir bahwa menghafal itu susah. Menghafal itu suatu yang sangat susah gitu. Jadi solusinya, jika kita beranggapan bahwa menghafal itu susah, maka ini bisa jadi terjadi karena beberapa faktor lainnya yaitu. Yang pertama yaitu mungkin tingkat IQ-nya yang rendah,
atau pikirannya sedang kacau, badan kurang sehat, mungkin terlalu lelah, kemudian kesulitan berkonsentrasi. Oleh karena itu hendaknya sebagai penghafal Al-Quran ini sadar diri gitu loh, sadar diri, jadi bisa mengelola diri sendiri supaya ketika menghafal itu benar-benar bisa fokus. Misalnya ketika menghafal bukan di saat-saat sedang lapar atau di saat-saat pikirannya itu butuh istirahat ya. Seperti waktu siang setelah zuhur, itu kan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk beristirahat supaya nanti setelah bangun tidur hafalannya bisa lebih baik. Ya, kemudian ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi, ini hambatan ya. Ya, lupa ini terkadang mencapai puncaknya sehingga sulit untuk mengulang apa yang dihafal. Jadi benar-benar lupa sampai hilang sama sekali terkadang. Maka disinilah perlu konsisten atau istiqomah dalam mengulang sejumlah hafalan yang telah hilang. Jadi benar-benar kuncinya adalah banyak-banyak mengulang-ulang hafalan. Kemudian banyaknya ayat-ayat yang serupa ya. Jadi terkadang lafaz dalam Al-Quran itu susunan atau strukturnya antara yang ayat-ayat satu dengan ayat yang lainnya banyak serupaan. Maka cara untuk mengetahuinya agar mudah memahami, maka kita bisa mengamati ayat-ayat ini secara maknanya ya, ayat-ayat mutasyabih tadi. Kemudian gangguan lingkungan ya, penghambat lainnya yaitu gangguan lingkungan, mana mungkin kondisi kan kita ketika menghafal ini terkadang butuh situasi yang damai ya, tidak terlalu berisik. Jadi kita bisa memilih tempat-tempat yang bebas ya, tempat-tempat yang terbuka seperti di masjid-masjid atau tempat-tempat yang sunyi dan sepi agar kita lebih bisa untuk berkonsentrasi. Yang berikutnya adalah banyak kesibukan. Ya, kesibukan waktu merupakan penghambat dari metode ini. Oleh karena itu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada. Jadi harus benar-benar bisa memanajemen waktu sebaik mungkin dan harus bisa memilih di mana waktu-waktu yang tepat untuk menghafal. Karena apa? Karena kalau kita memilih waktu yang salah, maka kita bisa jadi berjam-jam berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tapi hasilnya malah minimal gitu. Tapi kalau kita bisa memilih waktu yang tepat, walaupun kita hanya duduk mungkin setengah jam atau sampai 1 jam, tapi di waktu yang tepat ini bisa mendapatkan hafalan yang lebih banyak. Lalu yang terakhir yaitu melemahnya semangat. Hal ini biasanya terjadi pada waktu-waktu berada pada juz-juz pertengahan. Ini disebabkan karena melihat pekerjaan yang harus digarap masih panjang hafalannya yang harus dihafal, kemudian diimbangi harus memurojaah yang sudah lumayan banyak. Maka ini harus solusinya yaitu harus dengan penuh kesabaran ya, harus sabar karena memang ya lillahi ta'ala, harus diniatkan untuk benar-benar mencari ibadah kepada Allah dan sebagai penjaga Al-Quran. Ya, banyak contoh-contoh yang bisa kita teladani ya dari mengulang-ulang Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang beliau selalu mengulang hafalannya, mencocokkan hafalannya dengan malaikat Jibril pada setiap bulan Ramadan ya. Kemudian yang dilakukan oleh para sahabat ya, diantaranya para sahabat ada yang membaca Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 hari, ada pula yang 1 kali khatam dalam sholat ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan. Ya, kemudian kesimpulannya, metode takrir adalah salah satu cara agar informasi-informasi yang masuk ke dalam memori jangka pendek dapat langsung ke memori jangka panjang, adalah dengan cara pengulangan, dan merupakan salah satu metode menghafal Al-Quran. Metode takrir ini sangat penting dalam menghafal Al-Quran, karena tanpa proses takrir atau mengulang-ulang bacaan mustahil dapat langsung menghafal Al-Quran. Oleh karena itu semakin sering mentakrir atau mengulang-ulang bacaan, maka akan semakin mudah menghafalnya. Jadi intinya dari metode takrir ini adalah dengan memperbanyak mengulang-ulang hafalan. Semakin banyak kita ulangi, maka
hafalan itu akan semakin mungkin, akan semakin melekat di memori kita. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pembuat ya dan pada masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.